Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Cahaya Putra. Saya di sini ingin menceritakan kisah pendek horor yang bisa membuat kalian merinding. Ya, cerita ini mungkin bisa terjadi di kalian atau sudah pernah terjadi di kalian. Ayo skip cerita tersebut. Jadi, kisah ini didalami oleh seorang lulusan pesantren bernama Fajri Ramadan. Cerita mistis ini di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing. Entah itu sebuah kebetulan atau apa, itu tidak bisa dijelaskan. Sebagai orang yang sering dengar cerita mistis dari teman yang pernah nyantri, mereka pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali mendengar mengalami kejadian seram selama tinggal di pesantren. Oke, kita balik lagi ke cerita si Fajri. Jadi, ada satu kejadian yang masih diingat oleh Fajri sampai sekarang, padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi, pada satu malam, Fajri dan temannya yang bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil menyetrika baju. Saat itu, pesantren sedang libur sehingga mereka bisa menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Karena kegiatan rutin santri diliburkan. Banyak juga anak-anak pesantren yang pulang kampung karena liburnya yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang seperti Amin atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti Fajri. Nah, posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi mereka menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap. Karena kelas itu tidak dinyalakan lampunya, lampu jalan juga tidak ada sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ya, di depan asrama itu keadaannya benar-benar gelap gulita. Pokoknya nggak ada lampu sama sekali. Ya, kembali lagi pada Amin dan Fajri yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika, Fajri melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan menjauhi asrama. Mereka berdua mengenalinya, sebut aja namanya si Yahya. Amin lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena mereka ada di lantai yang berbeda, alias lantai 2 ya. Yahya pun menyahut, terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi Fajri lupa apa isi perbincangan tersebut. Selesai berbincang, Yahya pergi menjauh dari asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Ya mungkin Fajri sama Amin itu sempat bingung kenapa si Yahya bisa lewat di jalan yang gak ada lampunya, terus itu sekolah juga gelap gulita. Terus Fajri dan Amin pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba dari dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. Temannya itu nanya kayak, "Min, kamu ngobrol sama siapa?" Terus ya dijawab lah sama si Amin dengan singkat, "Sama si Yahya." Terus temannya kaget, "Hah? Dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta." Nah baru dari itu setelah temannya bilang kayak gitu, si Amin barulah teringat Yahya memang pulang dijemput oleh keluarganya. Tapi dia masih meragukan hal itu. Jadi dia nanya lagi dong, "Ah masa? Lalu yang berbicara denganku tadi siapa?" katanya. Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika. Ternyata yang ditemukan oleh Amin sama Fajri itu bukan Yahya. Ternyata itu adalah sosok yang menyerupai si Yahya. Karena ada kejadian tersebut, jadi akhirnya mereka buru-buru masuk ke dalam kamar tanpa membereskan setrikaan dan baju-baju mereka. Jadi berceceran lah itu. Jadi mereka langsung masuk kamar dan langsung berdempetan di kasur yang sempit karena ketakutan. Ya itu aja sih cerita dari saya. Mungkin ada mungkin kalian yang dari pesantren pernah ngalamin hal yang lebih horor daripada ini. Ya mungkin ini bisa membuat kalian terhibur lah, walaupun ini cerita singkat. Ya, terima kasih, itu aja yang saya dapat sampaikan. Semoga kalian menyukai dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.